Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian Syarah Ma'anis Shalah yang tema kita kali ini adalah makna aqimus shalah. Ada 9 makna dari aqimus shalah atau 9 cara kita dapat menunaikan aqimus shalah. Yang ke-8-nya sudah kita jelaskan, tinggal yang satu lagi belum. Yang ke-7 kita lewat kemarinnya karena hadisnya panjang, jadi kita akhirkan. Sekali lagi, kenapa kita penting membahas makna aqimus shalah? Karena memang perintah sholat itu seluruhnya adalah dengan lafaz aqimu, aqimus shalah. Bahkan kalau lafaz sholat itu tidak disertai dengan aqimu, galibnya atau pada umumnya biasanya itu maknanya negatif. Ya, walladzina hum an sholatihim sahun, contohnya, yakni orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan juga lafaz-lafaz yang lain. Tapi kalau ada lafaz aqimu, itu makna sholatnya adalah sebagai perintah dan juga tentunya kewajiban yang harus kita lakukan. Makna aqimu ataupun poin-poin dari aqimu maknanya adalah yang ke-7 yang kita lewat kemarin, al-iksaru minan nawafil. Makna aqimus shalah adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi 8 maknanya sudah, sekarang makna yang ke-7 itu yang kemarin kita lewat, al-iksaru minan nawafil, memperbanyak sholat sunnah. Itu makna aqimu. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah, itu diantara maknanya adalah tegakkanlah sholat sunnah. Ya, di samping sholat wajib yang sudah kita bahas di poin kedua dan poin ketiga, yaitu ada uha ma'al jamaah, menunaikan sholat tersebut dengan berjamaah. Itu maksudnya adalah sholat wajib, sholat fardu. Karena sebenarnya sholat sunnah itu diperintahkannya itu di rumah semuanya, kecuali sholat wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, semua sholat itu di rumah, illal maktubah, kecuali sholat maktubah, sholat wajib. Semuanya di rumah, kecuali sholat wajib dan tentunya tahiyatul masjid bagi yang masuk masjid. Karena tidak ada tahiyatul bait, ya. Adanya tahiyatul masjid. Juga tidak ada tahiyatul maidan, tidak ada sholat tahiyatul maidan. Jadi Idul Adha ayat sholat tahiyatul maidan itu harus dikasih tahu, Pak, tidak ada tahiyatul masjid di sini. Sok aya wae teh gitu. Merasa mungkin menghormati lapangan, ya. Tahiyatul masjid itu adalah menghormati masjid, sholat menghormati masjid. Bukan di lapangan. Bukan lapangan. Tidak berlaku di lapangan, tidak berlaku di tempat-tempat lain. Hanya di masjid saja. Barangkali ada yang masih salah paham, disangkanya tahiyatul masjid itu boleh di lapangan. Nah, tidak ada. Ya. Sholat itu suka ada di lapangan. Iya, 1-2 suka kita lihat gitu. Datang ke lapangan salat tahiyatul masjid. Teras masjid termasuk masjid. Nah, ada kaidah at-tabi'ut tabi'un, sesuatu yang dibangun mengikuti sesuatu, maka sesuatu itu memperoleh hukum sama dengan yang diikutinya. Jadi di halaman itu boleh. Ya. Kemudian kalau kita sholat itu berjarak, dalam mazhab Syafi'iyah itu bahkan kita terhalang 150 meter masih bisa ikut jamaah. Misalkan kita sholat di masjid, kemudian ada sungai nih, sungai yang menghalangi kita dengan jamaah di sana, maka
selama itu jaraknya masih kurang dari 150 meter masih boleh ikut berjamaah. Di Masjidil Haram kan 150 kan terhalang lagi. Ya seperti Masjidil Haram ada yang sholat di hotel, ada yang sholat di mana di pelataran, ada yang sekitar masjid, jauh jaraknya ya. Jadi itu tidak apa-apa. Selama itu dia mengikuti urutan penuhnya masjid tersebut gitu. Masjid itu penuh, kemudian meluas dan seterusnya. Jadi kalau orang sholat id itu terhalang oleh jalan, itu sebaiknya dia jangan menutup jalan umum, nggak boleh. Jalan umum itu nggak boleh ditutup karena dia hak seluruh manusia. Itu adalah bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Kalau mau ini masjid, ini jalan raya, di seberangnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa di seberangnya. Ya. Kalau sungai 150 meter aja boleh, orang masih mengikuti. Apalagi cuma jalan yang tidak sampai 150 meter. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita menutup jalan. Kecuali kalau menutupnya itu sudah koordinasi dengan petugas dan memang ada jalan yang bisa dilalui, tidak menghalangi orang berjalan, ya, tidak menghalangi orang lewat. Itu pun kalau sudah terpaksa banget gitu ya. Tapi sebaiknya sholat itu tetap diadakan, jangan menghalangi jalan umum, orang tetap lalu lalang karena banyak kebutuhan kan orang. Ada yang darurat, ada yang perlu, ada yang segala macam, jangan dihalangi. Maka kalau mau ambil silahkan di seberangnya. Kalau mengikuti monitor TV jangan di rumah. Ini mesti rumah belakang ini mengikuti monitor TV boleh. Kalau yang ininya belum penuh jangan. Ini belum penuh, yang lapis kedua belum penuh, ketiga belum penuh. Jangan. Tapi kalau sudah penuh semua ini, kemudian sampai ngambil tempat di rumah karena ikut jamaah tidak apa-apa. Misalnya ini penuh semua nih. Masjid itu ceritanya tuh ada 3.000 jamaah di sini misalnya. Ada yang sholat di madrasah, ya nggak apa-apa, karena masih nyambung sana. Selama jamaah itu berurutan ke sana, penuh, nyambung. Tapi sholatnya di masjid tiba-tiba nyetel TV, ada YouTube ini. Jangan, itu mah gak nyambung. Itu namanya sholatul YouTube. Sholatul YouTube, jadi gak nyambung ya. Nah, makna dari aqimus shalah yang ketujuh adalah al-iksaru minan nawafil, memperbanyak ibadah sholat sunnah. Faqad sabata fil hadisil qudsi an Abi Hurairah. Dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah berfirman. Kalau ada hadis Rasul bersabda Allah berfirman, itu jatuhnya hadis qudsi. Jangan seperti yang dikatakan si Panjul. Siapa Panjul itu? Panji Gumilang. Bahwa Quran itu ucapan Muhammad. Nah, ini sudah menyakiti seluruh perasaan umat Islam. Dan itu menantang perang umat Islam sebenarnya. Kalau mengatakan Quran itu adalah ucapan Muhammad. Dia sama sekali tidak memahami ilmu agama, berarti blank banget ilmu agamanya. Dan juga yang kedua adalah dia tidak punya common sense, tidak punya menjaga perasaan mayoritas umat Islam. Jadi kalau Rasul mengatakan Allah berfirman, kalau Rasul, kalau Allah itu artinya hadis qudsi, artinya Rasul meriwayatkan dari Tuhannya Allah SWT selain Al-Quran. Jadi maknanya dari Allah, periwayatannya dari Allah, cuma disampaikan oleh lisan Rasul SAW dengan redaksi Rasul SAW, itu namanya hadis qudsi. Tidak dimasukkan ke dalam Quran. Dan hadis qudsi itu tunduk kepada ketentuan ilmu hadis. Jadi hadis qudsi itu ada yang sahihnya, ada yang dhaifnya, ada yang palsunya. Ada yang kuatnya, ada yang baiknya riwayatnya itu. Beda dengan Quran. Quran itu seluruhnya mutawatir, seluruhnya sahih, qat'i subut, dan tidak ada yang membantah satu orang pun. Jadi Quran itu qat'i subut, kemudian mutawatir dan sahih. Itu Quran, tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi kalau hadis, baik hadis nabawi atau hadis qudsi, itu tunduk kepada ketentuan jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis. Artinya kalau dalam jalur periwayatan itu sanadnya itu ada orang lemah hafalannya, ini hadisnya yang tadi sahih bisa jadi berubah menjadi hasan. Dari sahih menjadi hasan, menjadi baik. Kalau ditemukan lagi ada perawi-perawi lain yang bermasalah misalkan dalam dalam hafalannya ataupun dalam sifat dan akhlaknya, bisa jadi hadis itu turun menjadi hadis dhaif.
jadi tunduk kepada ketentuan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu asesmen terhadap hadis yang maksudnya riwayat hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, termasuk hadis qudsi. Nah, kita di sini memiliki hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya kalau hadis Bukhari itu semuanya sahih karena judulnya aja Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim namanya Sahih Bukhari. Tidak ada kitab yang lebih sahih selain Quran daripada Sahih Bukhari. Sahih Muslim Setelah Sahih Bukhari disebut sahih juga. sebut sahih, tapi derajat sahihnya di bawah Bukhari. Kenapa demikian? Karena persyaratan sahih hadis dalam Bukhari lebih ketat dibanding Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari itu beliau mensyaratkan dua hal. Yang pertama, perawinya harus ketemu, yang kedua harus mendengar langsung. Itu Bukhari. Kalau Sahih Muslim, perawi antar perawi tidak mesti ketemu, yang penting satu masa. Mu'asyarah, satu masa, satu zaman. Itu Sahih Muslim. Kalau Bukhari enggak, tidak hanya satu zaman, tapi ketemu dan mendengarnya langsung. Makanya Sahih Bukhari itu kalau bahasa kitanya top markotop udah itu. Udah pucuknya pucuk gitu kalau dalam periwayatan hadis. Nah, hadis ini yang akan kita bacakan adalah hadis Sahih Bukhari nomor 652. Ya, nomornya tidak usah dihafal karena jarang orang yang bisa hafal nomor ya. Ya, cukup disebutkan Sahih Bukhari saja. Innallaha qala, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan perangi dia. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan perangi dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Syarat jadi wali, mau jadi wali, ini langkah-langkahnya. Jadi kalau ada tutorial itu tips menjadi waliullah. Tata cara menjadi waliullah berdasarkan hadis. Bukan berdasarkan mimpi-mimpi ataupun lain-lain sebagainya. Karena banyak orang sekarang menjadikan mimpi sebagai hujah. Mimpi pribadi dijadikan dalil. Ada mimpi sesuatu dijadikan dalil, mukasyafah dijadikan dalil. Padahal itu harus ditundukkan dulu kepada barometer tertingginya, yaitu Quran dan hadis. Kalau kedua hal itu baik kasyaf ataupun mimpi bertentangan dengan Quran dan hadis, maka tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa diterima. Tetap harus diukur dengan barometernya Quran dan hadis. Kalau bahasanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang beliau mengutip dari Mu'adz bin Jabal dalam kitabnya Irsyadus Sari itu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah al-mizanul akbar, barometer tertinggi dalam segala hal. Rasulullah SAW adalah barometer tertinggi. Jadi semua hal harus diukur ke situ. Orang bicara ma'rifat, orang bicara hakikat, orang bicara syariat, orang bicara fikih, orang bicara hadis, orang bicara Quran, orang bicara agama, akhirat, surga, neraka, semuanya harus diukur dan ditimbang dengan barometer tertingginya, yaitu Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang yang lebih ma'rifat dari beliau, tidak ada orang yang lebih soleh dari beliau, tidak ada orang yang lebih fikih dari beliau, tidak ada orang yang lebih khusyuk dari beliau, tidak ada orang yang lebih paham dari beliau. Maka segala sesuatu harus ditimbang dan ditundukkan kepada standar barometer yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kebalik-balik dan jangan dibalik-balik. Ini hadis Nabi ditimbang dengan perkataan ulama, ya salah. Harus ulama ditimbang dengan hadis Nabi SAW. Nah, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku perangi dia. Nah, siapa wali Allah itu? Dan apa dan bagaimana cara menjadi wali Allah? Kita semua ini adalah wali Allah. Dalam akidah Tahawiyah, Imam Ja'far At-Tahawi mengatakan, al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang beriman itu seluruhnya adalah wali Allah. Kita semua adalah wali Allah. Akan tetapi derajat walayah kita, derajat kewalian kita berbeda-beda.
Dan tentunya Allah memberikan karomah itu sesuai dengan derajat istiqomahnya. Al karamah asluha al istiqomah, wal istiqomatu a'lal karamah wa a'zamul karamah. Karamah itu berasal dari istiqomah, dan istiqomah adalah setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya karamah. Jadi kalau boleh dimilih, milih karamah, milih istiqomah, milih mana? Milih karamah, milih istiqomah. Istiqomah, karena istiqomah di atas karamah. Wa aslul karamah istiqomah. Itu kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama dalam seluruh mazhab. Al karamah asluha al istiqomah, atau al istiqomah aslul karamah. Bahwa istiqomah adalah sumber dari karamah. Dan istiqomah adalah karamah yang tertinggi. Maka kalau kita dipilih mau karamah mau istiqomah, istiqomah. Karena dengan istiqomah kita bisa memperoleh karamah. Mengikuti karamah itu selalu mengikuti istiqomah. Maka seseorang dilihat karamah atau bukannya dari istiqomahnya, bukan dari kesaktiannya. Kesaktian mas selain karamah juga bisa. Kesaktian mas selain karamah juga dapat terlaksana, dapat terjadi. Tetapi kita dapat melihat ini karamah atau bukan dari keistiqomahannya menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru kita melihat ini karamah, ini bukan. Kalau orangnya ahli sholat, dia punya kelebihan, berarti karamah. Kalau orangnya ahli tilawah, dia punya kelebihan, berarti karamah. Orangnya ahli zikir, ahli salawat punya karamah, berarti itu karamah. Tapi orang antara wudhu, antara sholat, kemudian sholat lagi duka di mana, kemudian masih banyak makan haram, masih banyak minum yang haram, masih banyak melanggar syariat Allah, lalu itu karamah dari mana? Padahal karamah itu dari istiqomah. Sering kita bahas bahwa urutan kesaktian itu ada berapa? Ada 5. Hilap dia. Iya. Asa can lami itu. Urutan kesaktian itu ada 5. Satu adalah mukjizat. Mukjizat itu khusus untuk para nabi dan rasul. Tujuannya 2. Satu, meneguhkan kekuasaan Allah. Yang kedua, mengalahkan musuhnya. Mukjizat. Yang kedua, irhas. Irhas itu keajaiban yang dialami oleh nabi dan rasul sebelum mereka diangkat jadi nabi dan rasul. Irhas. Nabi Muhammad pergi ke Damaskus selalu dijaga awan. Itu irhas. Nabi Ismail ketika menggerak-gerakkan kakinya keluar Zam-Zam, itu irhas. Dan masih banyak lagi irhas yang diberikan Allah kepada calon nabi. Rasul dibelah dadanya, irhas. Jangan diukur dengan logika, kok bisa dada dibelah lalu dicuci hati. Jangan, itu irhas. Itu adalah keajaiban yang diberikan Allah kepada calon nabi dan calon rasul. Nabi Isa dapat berkata-kata ketika masih bayi, Innani Abdullah, aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi dan ahli kitab. Nah, itu namanya irhas. Paling tinggi mujizat, tidak ada yang kalahkan mujizat itu. Yang kedua irhas, yang ketiga adalah karamah. Karamah itu adalah keajaiban atau kesaktian yang Allah berikan kepada wali-walinya. Dan karamah berasal dari istiqomah. Dia emot-emot, Pak, ini 5 ini ada. Nah, anjing itu bagi taruh sedikit udah hilang. Lali maning. Angel. Ketiga adalah karamah. Dan karamah adalah sesuatu yang wajib diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan orang yang paling banyak karamahnya adalah sahabat radhiyallahu taala. Umar bin Khattab dapat menyaksikan peperangan yang sedang terjadi ribuan kilometer dari Madinah. Umar bisa menonton, bisa melihatnya dan mengomando. Pasukan A, fulan geser ke kiri, fulan geser ke kanan, serbu dari sebelah sini. Umar bin Khattab mengomando pasukan ribuan kilometer. Itu karamah. Umar bin Khattab pernah menyuruh sungai untuk mengalir, karamah. Karena orang Mesir itu pernah kekeringan, mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ini kami di Mesir kekeringan. Gimana ini solusinya? Lalu Umar mengatakan kepada sungai Nil, ya Nil, in kunta tajri bi amrillahi fajri
Wahai sungai Nil, kalau selama ini engkau mengalir karena izin Allah, maka mengalirlah sekarang. Mengalir, Pak. Umar bin Khattab nyuruh walungan cayan deui bisa. Orang mah ulah nyoba-nyoba. Wah bisa. Keran hurung maneh. Kita mah bukan ari karoma. Kudu nyalakeun heula sanyo nah heula hurungkeun kan gitu. Putra heula kerana. Dan kita tidak punya karoma di situ. Itu adalah al-karom. Lalu yang keempat adalah al-maunah, yaitu pertolongan Allah, keajaiban dari Allah untuk hambanya yang bukan wali. Namanya maunah. Yang bukan wali namanya maunah. Kalau wali itu karomah. Yang keempat maunah. Yang terakhir sihir. Nah itu. Sihir itu adalah serupa keajaiban ataupun kesaktian yang asalnya bukan dari Allah, dari selain Allah. Baik itu adalah melalui dipelajari, dia minta kepada syaitan atau iblis atau apa-apa, kuwa syaitoniyah namanya, kekuatan-kekuatan syaitan yang gaib, ataupun dengan ikhdamu al-jin, dengan menjadikan jin sebagai pelayannya atau khadamnya. Nah ini adalah sihir, masuk kategori sihir. Dan ikhdamul jin itu sudah dilarang Allah sejak era Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau berdoa, ya Allah, Allahumma rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan jangan kau berikan kekuasaan seperti itu kepada orang lain. Apa penegasnya? Rasul SAW dalam suatu hadisnya sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim. Yang di Bukhari disebutkan jin yang namanya ifrit, dalam Muslim, Sahih Muslim tidak disebutkan nama jinnya, hanya jin saja. Ketika Rasul sholat melintas seberkas api, lalu ditangkap oleh Rasul dan Rasul mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah sholat beliau mengumumkan, wahai para sahabatku, tadi ketika sholat aku diganggu jin ifrit berupa api, lalu aku tangkap, kemudian aku berlindung pada Allah dan dia tunduk. Andaikan aku tidak ingat doanya saudaraku Sulaiman alaihissalam, maka aku akan ikat jin itu di Madinah biar kalian lihat dia semua. Biar kalian semua bisa lihat dia dan anak-anak bisa main sama dia. Maksudnya cocokan barudak gitu. Cocokan barudak di heureuyana gitu. Tapi aku teringat doanya Sulaiman, aku lepaskan. Maka sejak itu dipastikan bahwa ikhdamul jin, menjadikan jin sebagai khodam, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Baik itu untuk kesaktian, baik itu untuk bantuan, baik itu untuk pengkabaran, apalagi karena dia mencuri dengar dari obrolan malaikat dan lain-lain sebagainya. Nah, pelayannya itu adalah para dukun dan para sahir, tukang-tukang sihir. Nah, itu namanya adalah sihir. Dikuatkan oleh surat Al-Jin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada orang-orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan kepada jin, perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, dan hanya menambah kerugian dan kesengsaraan belaka. Itu Allah yang menyatakan. Orang yang menggunakan khadamatul jin, maka kata Allah hanya menambah kerugian, hanya menambah kesengsaraan, hanya menambah derita saja. Kalau enggak ini sekarang, nanti sebelum matinya. Kalau enggak sekarang sengsaranya, nanti sebelum matinya. Maka yang masih kuat pakait jeung karar itu lebih baik bersihkan dari sekarang, bertahap sedikit-sedikit, dengan zikir, dengan wirid yang banyak, dengan Fatihah, dengan sholawat, ikhlaskan, ya Allah saya lepas ini karenamu dan jagalah aku. Itu urutan kesaktian yang kelima, namanya sihir. Ciri sihir itu mudah dapat dipelajari. Kalau ada kesaktian yang dapat dipelajari dengan cara tertentu dan ritual tertentu, dipastikan itu sihir. Karena karomah itu sifatnya adalah pemberian, karena maunah sifatnya pemberian, karena irhas sifatnya pemberian, mukjizat juga sifatnya pemberian. Bukan sesuatu yang dipelajari lalu memperoleh karomah seperti itu. Yang tidur 307 tahun itu masuk kemana ya? Kalau mereka bukan nabi berarti karomah. Karomah. Ashabul Kahfi itu karomah karena bukan nabi. Termasuk juga siapa itu? Ulama di zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkumpul dengan, singkat cerita ya,
berkumpul dengan bala tentaranya, lalu terkonfirmasi bahwa Balqis akan datang ke kerajaannya. Sulaiman mengatakan, man ya'ti bi arsyiha, siapa yang sanggup mendatangkan kursi singgasana Balqis itu. Lalu qala ifritu minal jin ifrit menawarkan diri, ana atika qabla an taquma min maqami. Ya Sulaiman, aku dapat memindahkan singgasana Balqis ketika Anda duduk berdiri, sudah ada itu istana. Ini Quran semuanya, ini Quran itu wajib diimani. Wa qala rajulun indahu ilmun minal kitab. Karena Sulaiman minta yang lebih cepat dari itu. Ain lebih hadir tuh bahasa orang gitu tuh. Sik ain lebih hadir tuh gitu. Ada seorang ulama, rajulun, laki-laki, indahu, padanya ilmun minal kitab, ilmu Alkitab. Berarti ulama. Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan istana Balqis sebelum matamu berkedip. Lain bantrakeun deui. Lain bantrakeun. Makanya ulama posisinya selalu di atas. Bahkan dari jin, bahkan dari malaikat. Sahabat itu lebih tinggi dari malaikat. Dalam derajat karena kemuliaan itu sahabat itu dia punya nafsu tapi menundukkan nafsunya dan menjadi orang-orang soleh. Malaikat itu wajar karena tidak diberi nafsu. Maka dalam takrim, dalam pemuliaan tentunya para sahabat, para nabi, para sahabat adalah memiliki kedudukan tinggi. Nah, kisah Sulaiman alaihissalam bahwa ulama itu memiliki karomah. Ya Sulaiman, aku akan datangkan istana singgasana Balqis sebelum matamu selesai berkedip. Qabla an yartada ilaika tarfuk, sebelum kelopakmu kembali ke tempatnya. Singgasana sudah ada. Itu apa? Karomah atau mujizat? Karomah, karena rajulun, seseorang tidak dikenal, indahu ilmu minal kitab, yang mengerti Alkitab, bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, otomatis kesaktiannya adalah karomah. Jadi kehebatan ulama tadi mengalahkan kehebatan ifrit. Ifrit mah sakali dieukeun mah eta ulama mah sakali kiceu. Luar biasa itu. Nah, itu adalah karomah. Lalu dalam melanjutkan hadisnya Rasul bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Kalau orang itu mau jadi wali, kata Allah dalam hadis qudsinya, hal yang paling dekat seseorang itu kepada derajat kewalian adalah melaksanakan fardu-fardunya. Jadi cara kita menjadi kekasih Allah, wali Allah, yang pertama adalah mimma aftaradtuhu alaihi. Iftaradtu ay fardu, melaksanakan fardu-fardu Allah. Itu yang pertama, syarat yang pertama jadi wali adalah melaksanakan fardu-fardu Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang kedua, melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi mau jadi wali, istiqomah aja dua. Satu, laksanakan yang fardu, lakukan yang sunnah. Terus-terusan sampai sampai ke puncaknya lah begitu. Sampai habis kemampuan kita melaksanakannya. Hatta uhibbahu, dengan begitu aku akan mencintai hamba tersebut. Itu kata Allah. Hingga aku mencintainya. Berarti kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi wali Allah, ingin menjadi orang yang dapat kemuliaan dari karomah dan istiqomah, satu, lakukan yang fardu, dua, ya lakukan yang sunnah. Terus menerus mudawamah, dengan dawam dan tanpa henti, dan yazalu itu dalam bahasa Arab ilmu dharib, terus senantiasa konsisten, terus dan senantiasa konsisten. Namun seumur hidup kita ini dalam sholat fardu, dalam ibadah fardu, seumur hidup kita dalam menegakkan sunnah, itu maka kita akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, sebagai walinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya.
wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya saat dia melangkah. Apa kira-kira makna aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya? Kira-kira apa? Maknanya adalah bisa perlindungan dan penjagaan, bisa itu taufik dan hidayah, bisa itu adalah kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Jadi orang yang Allah sudah jadi tangannya, Allah sudah jadi mata dan telinganya, itu dia hanya akan menggunakannya dalam ketaatan, hanya akan menggunakannya dalam kebaikan. Kalau tangannya sudah disebutkan tadi, aku akan menjadi tangannya, kakinya, telinga dan matanya. Kalau Allah sudah menyatakan aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, jalannya dan tangannya, itu artinya orang tersebut akan dijaga dari dosa, akan diberi perlindungan dari makhluk apapun yang jahat padanya, dan juga dia akan diberikan kekuatan dan kesaktian, karomah. Yang setelah itu dia diberikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Pokoknya itu maknanya dalam banget ketika aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya, aku jadi tangan dan kakinya. Udah marifat gitu ya. Itu sudah super marifat kalau bahasa kita. Dan hikmah. Dan hikmah. Pokoknya tidak ada yang dapat tidak akan dapat mengartikan arti itu lebih dalam kecuali lapas itu sendiri. Aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya, aku jadi tangan dan kakinya. Itu sudah mewakili seluruh hal yang berkenaan dengan anugerah Allah kepada wali tersebut. Tidak cukup di situ, kita perhatikan. Wa in sa'alani la'utiyanna. Orang tersebut ini kalau minta dan doa, la'utiyanna, lam taukid nun taukid, pasti aku akan beri. Tah wali Allah begitu. Wali Allah itu diantara kehebatannya kalau dia berdoa ijabah langsung. Ijabah langsung. Itu wali Allah. Karena seleksi dari awalnya sudah lolos. Kan kita mah ijabah doa itu dari awal tuh ada seleksinya tuh. Makanan harus halal terus, minuman halal, pakaian halal. Kemudian ada adab doa, ada tata cara berdoa, ada menjaga amalan ketika berdoa terus, amar ma'ruf nahi munkar dan terus. Kita mah ada seleksi dulu untuk ijabah doa. Nah, para wali mah sudah lewat proses itu. Para wali Allah sudah lewat proses itu. Sehingga setiap kecapnya itu jadi lampah, jadi doa. Setiap kecapnya itu jadi nyata, itu wali. Wali mas setiap kecapnya jadi nyata. Makanya ulah macam-macam ke wali. Mencek wali gering mana? Gering. Dengan izin Allah. La insya'alin la'utiyan. Tapi mustahil wali mendoakan yang buruk. Jika orang mahnya ayam motor berepet gandeng modar sih. Gitu. Motor ngebul kayak tukang dia wah tikus susah. Da urang mah lain wali can nyampe ka dinya. Kalau wali mah tidak mungkin mendoakan bahaya seperti itu. Paling doanya itu ya Allah berikan dia kesadaran atau petunjuk. Dan doa wali itu rata-rata doanya untuk maslahat umum biasa. Karena sudah lolos nih seleksi. Kedengkiannya sudah nggak ada, hasadnya sudah nggak ada, sombong dan congkak angkuhnya sudah nggak ada. Jadi udah hamba terpilih, tidak akan berdoa dengan yang karena hatinya bersih, tidak akan doa dengan kecelakaan buat orang lain. Ayo orang kan pinuh ku kakeheul rata-rata urang mah. Ningali batur eta membuat kita kesal, langsung doa teh terucap kita mah. Sing pites ya sukuna gitu. Keluar kita itu ya. Kalau wali nggak mungkin. Makanya Allah menjamin doanya dikabul. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta padaku, pasti aku akan berikan. Wala in ista'adzani la'uidzanna. Kalau dia minta pertolongan dan perlindungan, pasti aku lindungi dan tolong dia. Karomahlah keluar itu. Ketika dia butuh pertolongan, butuh perlindungan, karomah Allah turun padanya. Dulu ada karomah Hasan al-Basri ketika beliau itu mengkritik pemerintah, kan dipanggil tuh ke istana Hajjaj bin Yusuf, gubernurnya Muawiyah ke Bani Umayyah, dipanggil mau dipancung Pak. Hasan al-Basri seorang tabi'in, ulama besar, ulamanya ulama itu mau dipancung karena mengkritik pemerintah saat itu. Pas mau dipancung, Algojo siapa nih? Siapa? Sikat ini Hasan ini. Hasan al-Basri minta satu permintaan terakhir sebelum kematiannya.
ya Amir, ya apa namanya, ya Amirul Mukminin, meskipun dia itu wakil dari khalifah, panggilannya ya Amir. Izinkan aku sholat 2 rakaat sebagai sholat terakhirku. Sholatlah Hasan al-Basri 2 rakaat. Di dalam sholatnya itu sujud dia berdoa, Allahumma ij'al ghadbata hajjat kanari Ibrahim. Ya Allah, jadikan emosinya orang ini seperti api Ibrahim. Maksudnya apa? Dingin. Itu tiba-tiba setelah sholat, si Hajjaj ini yang merupakan penguasa daerah situ, apa katanya? Ya Sayyidal Ulama, pergilah sesuka Anda. Wahai sayyidnya para ulama, pergilah sesuka Anda. Yang tadinya mau mancung terjadi. Mereka mancung, tapi itu Al-Ghazali sudah siap. Tinggal permintaan terakhir apa maunya? Permintaan terakhirnya dalam doa, ya Allah jadikan marahnya Hajjaj seperti api Ibrahim. Allahumma ij'al ghadbata Hajjaj kanari Ibrahim bardan wassalaman ala Ibrahim. Karomah. Tiba-tiba Hajjaj malah tunduk, lungguh, hormat, menundukkan kepalanya. Ya Sayyidal Ulama, pergilah sesuka Anda. Karomah. Leles langsung. Eta karomah. Karena Hasan al-Basri waliullah. Tah praktekkan ke pasangan kita di rumah, mengkerambak, bermarah, sujud 2 rakaat, ya Allah jadikan marahnya istriku seperti api Ibrahim. Lalu orang dikabul, tiba-tiba istri itu lungguh dan lindek leles. Mangga Pak, pilih bade nambih mah, gitu. Kelepekan, mangga Pak, pilih bade nambih mah gitu. Dan lain sebagainya. Nambih tuangna misalnya. Ulah hiji jajan kan eta. Minimal itu apa namanya. Nah, itu karomahnya Hasan al-Basri rahimahullah taala. Dan kalau kita bicara karomah, tidak akan cukup waktu menjelaskannya seharian pun. Karomah para ulama. Ada karomah Khalid bin Walid tidak mati minum racun. Ada karomah para sahabat yang dakwah ke Afrika dikepung singa. Kepung singa. Lalu komandannya mengatakan, "Hei marane singa, kami tentara Allah. Mana yang kita tentara Allah? Nyingkah. Singa buas di gurun Afrika kan singa Afrika mah terkenal. Singa yang nomor 1-nya dunia singa di Afrika. Itu para sahabat yang berdakwah ke Afrika itu, kami ini tentara Allah dan kalian juga tentara Allah. Menyingkir. Nah itu karomah. Orang mah ulah macam mangka kebun binatang celek. Singa maneh teh tentara Allah saroja kurang. Ingkah kali itu, diteureuy Pak. Ditambul orang teh bahaya Pak. Ditambul orang ku singa. Nah itu jangan dicoba karena kita bukan wali Allah. Yang belum ngerti itu ketika katanya Rasul diracun, memang tidak mati tapi masih terasa terus gitu ya. Kenapa sampai terasa terus gitu maksud saya? Sunatullah dalam kehidupan manusia itu orang diracun berpengaruh. Tapi secara fisikly Rasul itu kuat. Sahabat yang menemaninya kan meninggal. Sampai Rasul tegakkan hukum qisas ke wanita Yahudi yang meracunnya. Saya ingin qisas kata Rasul. Bukan atas aku diracun, nggak ada urusannya, aku diracun selamat. Tapi ini sahabatku meninggal dan di Madinah itu diberlakukan hukum itu. Dilihat syariat Yahudi, ternyata hukuman yang membunuh itu qisas. Dilihat syariat ahli kitab, qisas. Di Islam juga qisas sudah tegakkan. Sehingga kalau ada qisas di Madinah itu bukan karena Rasul diracun, tapi karena ada sahabat Nabi yang meninggal. Nyawa dibalas nyawa, itu normal dalam kehidupan hukum itu begitu. Nah, Rasul SAW itu meminum racun itu tapi tidak berpengaruh saat itu. Secara fisik memang beliau itu orangnya kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya secara perlindungan Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari kejahatan manusia. Dulunya Rasul itu punya pengawal. Di Jadul Ma'ad kita jelaskan kan, Rasul itu punya pengawal. Ada pengawal yang khusus bidang ini, Zubair bin Awam itu pengawal depan, ini pengarang, dikawal Rasul itu SAW. Tapi turun ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad, sekarang Allah menjagamu. Akhirnya seluruh pengawalnya itu dilepaskan. Tidak ada lagi pengawal-pengawal Nabi itu dilepaskan. Karena Allah menjaganya. Nah, jadi Nabi itu tidak terdampak racun, sehat. Hanya saja ketika beliaunya wafat ada sebuah keterangan bahwa ketika Rasul itu sudah lemah dan sakit, efek racun kerasa lagi. Kan orang itu, saya punya keluhan nih, tiba-tiba nanti ketika saya terserang demam, itu sakit yang dulu pernah menimpa saya itu terasa lagi. Itu hal yang biasa.
Katanya kata yang waktu kita zaman pandemi Covid itu, katanya kalau orang kena Covid itu seluruh sakit yang pernah dialaminya itu kerasa lagi katanya. Ceritanya itu semacam itu. Maka kalau kita sedang dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan sakit, sakit yang dulu pernah kita rasakan itu dapat dirasakan lagi. Sehingga makna bahwa ketika Rasulullah SAW itu di akhir hayatnya merasakan sakit, itu efek racun yang pernah masuk ke tubuh beliau dulu itu kerasa lagi. Nah, itu seperti itu. Ketika minumnya mah tidak meninggal, beliau kuat, secara fisik kuat, dan Allah menjaga melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Urang mah ulah coba-coba, Pak. Khalid gak buka karomah, racun diinum, blok. Ya, kita mah jangan. Ulah minum langsung kan diumumkan. Parantos pupus di Al-Kausar ulah. Sampai. Jadi kalau dia meminta perlindungan kepada Allah, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Dan Allah itu taraddada itu adalah sungkan. Lafaz untuk manusia itu bisa diartikan bimbang, tapi untuk Allah kita katakan sungkan. Allah sungkan untuk melakukan sesuatu, tidak lebih sungkan dibanding dengan ketika Allah mengambil nafsil mukmin. Ketika Allah ingin mengambil nyawa orang beriman, itu tidak ada yang lebih berat atau lebih sungkan Allah itu kecuali kepada wali itu. Maksudnya adalah Allah itu sungkan mencabut nyawa para wali itu. Dan Allah tidak pernah sungkan kepada yang lainnya sebesar sungkannya Allah kepada nyawa orang wali. Jadi wali itu subhanallah, sampai Allah pun sungkan mencabut nyawanya. Luar biasa ya. An-nafsil mu'min. Apa alasannya? Yakrahul mauta wa ana akrahu sa'atahu. Karena aku khawatir itu menyakiti kekasihku itu. Jadi Allah sungkan mencabut nyawa seorang wali karena Allah tidak mau hambanya itu kesakitan. Akrahu musa'atahu, aku tidak suka, aku tidak menginginkan hamba yang aku cintai ini merasa tidak enak ataupun kesakitan. Musa'atahu, subhanallah. Itu biar lihat fadilah wali itu ya. Satu Allah menjadi pendengaran, penglihatan kaki dan tangannya. Yang kedua, kalau dia kecap sebuah doa langsung nyata. Yang ketiga adalah kalau minta perlindungan langsung Allah lindungi, Allah berikan perlindungan. Dan yang keempat, Allah sungkan mencabut nyawanya. Itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meraih itu? Dua, konsisten, komitmen, istiqomah, menjaga diri. Satu, melakukan yang fardu. Dua, melakukan yang sunnah. Inilah relevansinya dengan tema kita. Aqimus sholah maknanya adalah al-iksaru minan nawafil, memperbanyak salat-salat sunnah di rumah. Di masjid boleh kalau di rumahnya kurang kondusif. TV ngajegur wae, berita ngajegur wae, infotainment ngajegur wae, di masjid sholat. Di rumah mah Allahu Akbar. Artis bernama Raffi Ahmad. Tidak fokus Nagaleong. Allahu Akbar kayak bola kan. Jadi kalau di rumahnya tidak kondusif, di masjid. Tapi afdalnya sholat sunnah adalah di rumah. Ilal maktubah, hanya sholat wajib di masjid. Saya baca hadis, katanya waktu Rasul sakaratul maut, nyerinya itu 2 kali lipat dari itu apa itu? Yang jelas, kalaupun itu terjadi adalah untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Hikmahnya, kalaupun itu benar ya. Tapi saya belum mendengar hadis yang valid, hadis yang sahih tentang itu. Perawinya itu kalau bohong itu. Ya, kalau masalah dilihat di Solihin itu masalah. Kalaupun itu ada, maka hikmahnya adalah agar umatnya itu mengambil pelajaran bahwa yang namanya syafaat umat. Tapi dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Turmudi meriwayatkan Rasulullah SAW itu ketika mau meninggal ditawari 2 hal
oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, dunia dan isinya dan kamu hidup abadi ataukah bertemu dengan kekasihmu? Rasul mengatakan ila rafiqil a'la, aku ingin berjumpa dengan kekasihku. Kalau lihat hadis itu wafatnya kalem sentosa, kalem sentosa dan indah. Dalam arti kata indah itu tidak merasakan sakit. Dan ada hadis kematian seorang mukmin itu kaqatratil ma, itu hadis sahih juga Bukhari. Kematian seorang mukmin itu seperti air netes dari kayu, dari batu, maaf. Air netes dari batu ringan kan? Nah, ketika lepas air dari batu itulah kematian orang beriman. Jadi jangan takut kepada kematian, karena kematian orang beriman itu hanyalah seperti air menetes dari batu, tidak terasa. Bahkan kalau orangnya itu mujahid, matinya itu seperti digigit semut, ya. Seperti digigit semut. Pembahas hadisnya saya lupa redaksi hadisnya, tapi artinya adalah seperti gigitan semut. Matinya orang beriman, kalaupun dia kesakitan, hanya seperti gigitan semut. Tapi secara umum matinya orang beriman seperti air netes dari batu. Jadi lembut dan pelan. Celah pelan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, diberikan kematian yang ringan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok saya izin dulu mau ngurus daftar ulang anak saya di Tasik. Kita lanjutkan lagi Jumat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.